Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan enkripsi. Salah satu metode enkripsi yaitu menggunakan DES atau Data Encryption Standard. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Davino Mudani. NIM saya ini angkatan 2019, prodi Teknik Informatika 11748, kelas A114616. Oke. Untuk sejarah singkatnya, metode DES ini dikembangkan oleh IBM pada tahun 1972 dan metode ini menggunakan algoritma Lucifer yang diciptakan oleh Horst Feistel. Untuk skemanya sendiri, pada metode ini sebuah plain text atau teks asli yang akan dienkripsi menggunakan cipher block. Pertama-tama, plain text atau teks asli akan di initial permutation atau permutasi awal. Kemudian hasil dari permutasi awal ini akan di enkripsi atau bukan enkripsi, akan dilakukan proses enchippering atau proses ke pembuatan chippernya, yaitu dengan 16 kali putaran. Artinya pada proses permutasi awal nanti hasilnya akan diacak lagi sampai 16 kali. Nah, jadi di sini nanti akan diacak 16 kali menggunakan kunci atau key yang sudah disediakan oleh user. Nah, untuk key-nya sendiri nanti juga ada 16 yang nanti saya jelaskan gimana cara pembuatan key-nya dan enchippering-nya ini kenapa harus 16 kali gitu. Nah, nanti hasil dari enchippering ini selanjutnya akan di inverse dari permutasi yang awal tadi. Jadi permutasi awal tadi dibalik atau di inverse. Nah, nanti dipermutasikan dengan itu. Kemudian hasilnya nanti bakal jadi ciphertext atau teks yang sudah terenkripsi, nanti bentuknya biner gitu. Nah, untuk yang lebih rinci kita perhatikan pada yang sebelah kanan ini. Untuk lebih rincinya sama, plain text atau teks asli akan dilakukan permutasi awal, initial permutation. Terus selanjutnya akan dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu left dan right atau kiri kanan. Untuk left 0 atau tahap 0, right 0 atau tahap 0 juga. Nah, nanti akan pada bagian kanan atau R0 akan dilakukan rumus F. Nanti saya kasih tahu untuk rumusnya. Rumus F ini nanti hasil dari kalkulasi rumus F ini nanti bakal dikalkulasikan lagi dan di XOR-kan dengan rumus-rumus setelahnya. Nanti saya contohkan. Untuk yang bagian kiri juga, untuk mencari L1 atau left 1 pada tahap 1 itu mengambil R-1 atau kalau pada gambar ini dia mengambil dari R0.
begitu sebaliknya terus menerus sampai terakhirnya nanti L16. Nah, L16 ini akan digabungkan dengan R16 juga, terus akan di inverse permutasi dari awal tadi. Jadi permutasi awal di inverse, terus nanti hasilnya bakal jadi ciphertext gitu. Untuk penjelasan ini saya akan coba jelaskan sedikit dari kode yang sudah saya buat. Sebelumnya ini ada fungsi, maaf, ini sebelum saya edit, bentar. Untuk fungsi f yang tadi saya bilang rumusnya itu ada ini, fungsi f untuk mencari r yang bagian kanan, ri-1. Jadi untuk mencari r1 menggunakan r0 gitu, ini ekspansi. Setelah ditemukan r0 akan diekspansi, misal ekspansi R0. Nah, seterusnya akan di XOR-kan dengan K1 ini, KI ini kunci internal yang sudah di-generate sebelumnya. Nanti saya contohkan pada codingnya. Berjumlah 48 bit juga, hasil dari ER ini akan berjumlah 48 bit juga. Nah, setelah di XOR dengan key-nya tadi, ini akan menghasilkan A. Menggunakan rumus ini, ekspansi R dieksorkan dengan K akan menghasilkan A. Nah, setelah itu A ini nanti akan disubstitusi menggunakan SBOQ atau substitution box gitu dari per bloknya. Jadi A ini nanti akan dipisah menjadi 8 blok gitu. Nah, nanti per bloknya disubstitusi dengan S1, S2 sampai S8 gitu, akan menghasilkan B. Lalu B ini dipermutasi lagi dengan key yang berbeda. Oke, selanjutnya, nah, saya akan menjelaskan pada lebih rincinya pada bagian software gitu. Untuk itu saya sudah membuatnya, saya taruh di sini di kitab saya mr687/node.js gitu. Ini untuk kalau penjelasan dari Wikipedia. Metode des ini menggunakan, jadi des ini adalah standar, bukan metode. Ini hanya standar yang dikeluarkan oleh oleh institusi kripto di luar gitu. Untuk algoritmanya menggunakan AES ini, AES. Oh, maaf, untuk algoritmanya menggunakan DEA, nah ini, atau Data Encryption Algorithm. Oke, untuk implementasi pada softwarenya sudah saya buat, saya taruh di kitab saya di sini. Nah, ini aplikasi yang sudah saya buat untuk
pengimplementasian metode dash tadi untuk enkripsi sebuah teks menjadi ciphertext. Di sini saya menggunakan Node.js atau framework dari JavaScript. Untuk alurnya ini untuk file mainnya, jadi untuk testing nanti ada di sini untuk mengetes apakah bisa atau tidak gitu. Nah, untuk library-nya akan tampak seperti ini. Ini kan user menyediakan plain text, menyediakan kunci yang Oke, saya lanjutkan. On user, si user nanti akan menyediakan plain text-nya di sini yang akan dienkripsi, lalu key-nya ini berbentuk hex sejumlah 64 bit juga. Nanti baru memanggil fungsi encrypt ini dan decrypt ini. Nah, untuk lebih rinci fungsinya, saya mulai dari fungsi enkripsi ini. Pada fungsi enkripsi ini, pertama-tama plain text akan seperti yang ada di diagram tadi, yang ada di presentasi awal. Plain text pertama-tama akan dipermutasi dulu, permutasi awal gitu. Nah, untuk permutasi awalnya, sebelum itu plain text-nya harus dirubah menjadi binary, karena plain text-nya nanti kan misalkan seperti ini ya. Plain text-nya misalkan pakai keyboard gitu ya. Nah, keyboard ini kan berbentuk string. Nah, untuk mengenkripsinya kita harus merubah menjadi binary atau biner, bilangan basis 2 gitu. Nah, untuk merubah ke binary, sebelum itu kita harus merubahnya ke ASCII. Itu kode ASCII. Ya, misalnya kalau kita cari di Google, ASCII itu jadi kode yang bisa dibaca oleh mesin. Jadi misalkan kita mengetik A pada keyboard, itu nanti si mesin akan menerjemahkannya menjadi ASCII yang kemudian bisa diproses oleh sistem gitu. Nah, untuk kode ASCII-nya mana ya? Nah, ini. Jadi semua karakter pada keyboard kita yang nanti kita ketik itu akan dikonversi menjadi ASCII atau binary oleh sistem agar bisa dieksekusi gitu. Semua karakter, ada add, terus ini ada spasi, pokoknya semua karakter nanti akan dirubah menjadi ASCII gitu. Begitupun itu juga pada proses ini, si keyboard, tulisan keyboard dirubah menjadi ini. Saya coba buka fungsi ini. Nah, pada fungsi ini merubah per karakter dalam bentuk ASCII. Ini yang dirubah nanti per karakter. Jadi kalau plain text kita keyboard, nanti dirubahnya satu-satu, yaitu K dulu, terus E, terus Y, B itu. Jadi satu-satu. K nanti dirubah jadi ASCII, angkanya berapa, misal kayak ini. Ya, di sini K, huruf K besar. Jadi K besar dan K kecil, kode ASCII-nya akan berbeda. Nah, ini K besar kodenya 75. Ini ya, 75. Ya, kalau K kecil kodenya 107, jadi berbeda. Nah, setelah dirubah per karakternya menjadi ASCII, ini fungsi dari JavaScript. Lalu
baru hasilnya nanti kan berbentuk integer ya, misal kayak tadi 72 atau 107 gitu. Angka itu baru bisa dirubah ke binary. Nah, ini basis 2, bilangan basis 2 menjadi 8 bit gitu. Oke, setelah plaintext awal tadi dirubah menjadi ASCII, terus dirubah menjadi biner, lalu kemudian akan dipermutasi. Nah, untuk permutasi awal ini kita menggunakan tabel fixed tabel sih, jadi tabelnya sudah disediakan. Saya coba buka materi. Jadi aplikasi ini saya buat berdasarkan materi yang sudah diberikan oleh dosen saya, dosen kriptografi. Ini untuk permutasi awal saya menggunakan tabel matriks ini. Jadi ini maksudnya plaintext tadi yang sudah dirubah menjadi biner, nanti urutannya akan diacak. Nah, diacaknya gimana? Pada urutan pertama nanti akan diambil indeks ke-5, indeks ke-58. Nanti akan menjadi banyak bit kan, ada 64 bit. Tapi yang digunakan hanya 56 kalau nggak salah. Ya kan? 58. Enggak ding. Ya benar. Bentar. Oh, ya benar. Yang digunakan hanya 56 bit. Yang 8 bit tidak digunakan. Oke. Untuk permutasi awal menggunakan tabel ini, untuk akan diacak menggunakan tabel yang kanan ini. Kemudian jadi ini tabelnya sudah fixed gitu, jadi emang rumusnya seperti ini, akan dipermutasi diacak seperti ini. Nah, setelah dipermutasi ini untuk fungsinya. Jadi untuk tabel permutasinya saya generate dari menggunakan kode ini. Kalau saya jelaskan satu-satu mungkin ada yang kurang paham, karena ini di setiap kode permukaan pasti berbeda-beda. Jadi untuk membuat tabel yang sebelumnya, tabel sini yang kiri, terus ini saya urutkan lagi agar bisa menjadi tabel yang kanan. Nah, kalau diperhatikan ini rumusnya, yang atas ini setengah atas ini semuanya angka genap, dan setengah yang bawah ini semuanya angka ganjil dengan urutan yang berbeda gitu. Jadi saya bisa jadi dua, even atau odd. Even untuk genap, odd untuk ganjil gitu. Untuk permutasi awalnya begitu. Jadi tadi saya ulangi lagi untuk prosesnya. Diacak, urutan pertama nanti indeks ke 58 dari hasil string to binary tadi, terus urutan kedua 50, 42 gitu seterusnya sampai indeks ke-7 nanti untuk urutan terakhir gitu. Mungkin saya coba praktekkan. Misalkan plaintextnya tadi keyboard gitu ya. Nah, untuk key-nya, jadi untuk key-nya ini berbentuk hexadesimal. Kita bisa mengenerate, ini sudah saya sediakan fungsinya juga. Bentar, saya untuk kuncinya itu bisa di-generate oleh sistem atau di provide sendiri atau disediakan oleh user sendiri, dengan catatan harus 64 bit gitu.
ini saya coba generate saja, misalkan ini di sini ya, generate. Nah ini untuk key-nya seperti ini. Bentar, ini jadinya jadi susah dibaca. Nah, key-nya sudah saya generate menjadi untuk ini nanti untuk enkripsi sudah saya generate. Ini berjumlah 64 bit, yang ini juga sama 64 bit. Oke, untuk enkripsinya saya coba print pada saat pembuatan binary ya. Ini permutasi awal terhadap plaintext, string to binary. Nah, untuk tulisan keyboard ini tadi setelah dijadikan ASCII terus dijadikan biner nanti akan seperti ini. Ini berjumlah 64 bit itu kalau dihitung satu-satu. Nah, setelah itu di permutasi awal kita coba print lagi initial permutation. Nah, akan jadi seperti ini. Ini saya nggak kasih spasi, jadi terlihatnya banyak banget. Kalau tadi kan ada spasi-spasi per 8 bit gitu, kali ini tidak saya kasih. Nah, akan seperti ini tadi. Jadi untuk urutan pertama ini sebenarnya adalah untuk urutan pertama yang ini, yang bawah ini kan sudah dimutasi. Untuk urutan yang pertama adalah indeks ke 58 dari biner yang atas ini. Kalau dihitung satu-satu 58 itu yang kali 7 kali ya benar kali 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 1 8 kali 6 48 kali 7. Oh, berarti urutan yang sini terus tambah 2 1 2. Nah, 1 terus begitupun seterusnya. Urutan keduanya nanti indeks berapa gitu menurut tabel yang ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu dipisah menjadi 2 bagian, yaitu left dan right, kanan dan kiri, berjumlah masing-masing 32 bit gitu. Untuk hasilnya nanti akan seperti ini. Saya print dulu. Bentar. L. Nah,
yang tadi, yang hasil permutasi tadi dipisah menjadi dua bagian, kiri 32 bit, kanan 32 bit, jadi benar-benar dipisah setengahnya gitu. Kemudian proses selanjutnya untuk proses permutasi plaintext, permutasi awal sudah selesai dari di sini. Kemudian yang hasil permutasi awal tadi kita simpan, kemudian kita lanjutkan ke pembangkitan kunci hexa yang sudah kita sediakan tadi di awal, yaitu yang ini berjumlah 64 bit. Untuk pembangkitan kuncinya juga sama, dari hexa harus kita pindah atau kita convert menjadi binary dulu. Untuk convert ke binary sebenarnya juga sama, jadi kalau di JavaScript ini harus dijadikan integer dulu, terus di convert menjadi string basis 2. Terus ini binernya menggunakan 8 bit gitu, seperti itu. X nya sudah jadi binary, kita bisa nah jadinya nanti seperti ini. Bentar, saya buatnya array semua, jadi tampilannya jadi array semua. Nah, setelah kunci tadi dirubah menjadi binary, ini juga sama, nanti akan ada 64 bit biner gitu. Setelah itu kunci akan dipermutasi dengan tabel yang ini. Jadi proses permutasian ini adalah mengacak semua biner. Ini yang tadi yang initial permutation. Nah, untuk kunci yang disediakan ini dipermutasi dengan tabel PC1 ini, PC1. Jadi untuk permutasi itu adalah mengacak semua indeks biner, mengacak urutan biner dengan rumus yang sudah disediakan ini. Urutan pertama indeks ke-57 bla 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 sampai seterusnya gitu. Setelah itu, jadi semua data tabelnya sudah disediakan, jadi kita tinggal pakai pada proses yang ini. Permutasi, benar, K plus. Nah, nanti akan menghasilkan biner juga berjumlah, kalau yang ini 32 bit. Yes. Karena ini hanya digunakan 7 kali 8 56 bit berarti yang digunakan hanya. Oke, untuk permutasiannya ini tabelnya saya metrik PC1 ini saya buat arraynya di sini. Ini untuk urutan tabelnya tadi saya ambil dari materi yang diberikan dosen. Kemudian setelah dipermutasi menggunakan metrik PC1, kemudian akan dibagi menjadi dua bagian, C dan D, seperti ini. Hasil permutasi PC1 nanti dirubah menjadi dua bagian, C kiri, D 0 kanan gitu. Dirubah nanti sama dibagi, jadi tadi ada 56 bit terus dibagi 2, jadi untuk kirinya 28 bit, kanannya juga sama 28 bit, C0 D0 gitu. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya ini yang agak panjang karena di sini, bentar, ini proses wrapping.
Jadi proses wrapping ini key-nya atau kunci yang disediakan user tadi setelah dipermutasi dengan PC1 terus dibagi kanan kiri, ini akan digeser sebanyak 16 kali putaran, atau maksudnya digeser itu jadi 28 bit nanti ada yang digeser ke kiri gitu. Kalau ke kiri berarti huruf pertama binar nanti akan balik ke belakang gitu, seterusnya kan digeser ke kiri. Sebanyak 16 kali putaran. Nah, untuk putarannya pergeserannya berbeda-beda seperti ini. Putaran ke 1, 2 pergeserannya yang 1, tapi putaran ke 3 sampai 8 pergeserannya harus 2 binar, 9 1 dan 10 ke 15 2 dan 16 1 gitu. Ini rumusnya sudah ditetapkan seperti ini. Untuk implementasinya ada di sini. Pertama kita wrapping C0 dan D0 nya di wrapping. Nah, untuk fungsinya seperti ini. Ini saya buat mudah. Jadi jika ini untuk mendeteksi pada putaran berapa. Jadi jika pada putaran pertama 2, 9 dan 16, kalau ini kan 1, 2, 9 dan 16 itu hanya digeser 1 bit. Jadi sama ini 1, 2, 9 dan 16 akan dilakukan pergeseran 1 bit. Nah, kalau ini maksudnya ini indeks kedua. Jadi untuk posisi pertama ini akan diisi dari indeks ke 1. Indeks kan dimulai dari 0. Kalau indeks ke 1 berarti karakter kedua. Misal ada 1 0 0. Nah, nanti karakter keduanya adalah, atau indeks ke satunya adalah 0. 0 yang tengah ya, 1 0 0 berarti 0 yang tengah. Lalu kemudian yang bagian belakangnya, paling belakang, diisi dengan indeks pertama. Indeks pertama itu 0 gitu. Jadi digeser. Kalau yang kiri digeser kan nggak mungkin terus ke kiri, yang kiri terus dipindah ke paling kanan gitu. Terus else jika selain 1, 2, 9, 16 digeser sebanyak 2 kali. Prinsipnya sama seperti ini. Jadi untuk alurnya seperti itu. Pokoknya sampai 16 kali putaran dengan rumus yang sudah disediakan ini untuk wrappingnya. Kemudian akan dipermutasi lagi menggunakan tabel matriks PC2. Untuk tabelnya sudah disediakan juga. Nah, ini. Jadi nanti proses wrapping ini sebanyak 16 kali putaran akan menghasilkan C1, C2, C3 sampai C16. Karena sampai 16 kali putaran gitu. Dan pergeserannya juga beda-beda seperti yang saya katakan tadi. Setelah mendapatkan C1 sampai C16, kemudian kita permutasi dengan PC2. Setiap bloknya C1, D1, C2, D2. Jadi setiap bloknya itu maksudnya C1 sama D1, D2 sama C2 sama D2 gitu. Setiap bloknya akan dipermutasi menggunakan tabel ini yang sudah disediakan ini. Atau diacak urutan bitnya menjadi seperti ini nanti, urutan pertama 14 terus seterusnya. Jadi C1 D1 nya digabung dulu. Tadi kan sudah dipisah, C1 C0 di kiri, D0 di kiri, terus diturunkan lagi menjadi C1 di kiri, D1 di kiri, terus itu digabungkan. Setelah digabungkan, dipermutasi dengan tabel ini, baru akan menghasilkan K1 atau kunci ke-1. Jadi nanti akan di-generate sampai 16 kunci, karena ada C1 sampai D1, terus ada sampai yang tadi C16 sampai D16 gitu. Untuk
testingnya seperti ini. Ini setiap selesai di wrapping, nanti semua itemnya di mapping, semua C1, D1, C2, D2 nya akan dipermutasi itu menggunakan matrix 2 di sini. Ini sama seperti yang di materi tadi. Ini saya contohkan. Saya coba print di sini. Nah, gini. Nah, setelah permutasi nanti akan menghasilkan 56 bit lagi, karena yang tadi pertama kan 56 bitnya dipecah menjadi 28 sama 28. Setelah dipermutasi menggunakan matriks PC2 akan menjadi 56 bit lagi. Setelah per bloknya C1 D1 itu akan menghasilkan kunci 1. Begitupun sebaliknya, begitupun seterusnya sampai C2 D2 C3 D3 sampai C16 D16. Nanti akan menghasilkan 16 kunci. Nah, ini kalau saya print di sini, select case, ini seperti tadi akan menghasilkan 16 kunci. Ini 1 2 3 sampai terakhir ini 16 akan menghasilkan 16 kunci, yang kemudian nanti kunci ini akan digunakan untuk proses setelahnya atau proses engineering, seperti yang saya jelaskan di awal. Oke, setelah itu baru kita beranjak ke proses engineering. Pada proses engineering ini lebih kompleks karena prosesnya banyak dan ada rumusnya. Untuk proses pertama pada engineering ini kita buka fungsinya. Nah, untuk proses engineering ini kita membutuhkan L0, R0 dan kunci 16 kunci tadi. L0 dan RL0 ini kalau kita ingat itu kita sudah sediakan pada saat permutasi awal plaintext tadi. Setelah di permutasi awal kan ada 64 bit dibagi menjadi dua bagian, L0, R0, left 0, right 0 gitu, kiri kanan, sebanyak 32 bit masing-masingnya. Kemudian kita proses chippering-nya kita menggunakan tadi left, right dan semua keys yang sudah kita bangkitkan tadi proses sebelumnya. Ini L, right dan K untuk keys. Nah, setelah itu setiap jadi K nya atau kuncinya tadi kan ada 16, jadi kita harus enkripsi atau kita turunkan L0 R0 sampai menjadi ke 16 kali putaran atau menjadi L16 R16 sebanyak 16 karena kuncinya ada 16 gitu. Untuk proses awal engineering ini, proses pertamanya yaitu ekspansi. Bentar, kalau di PPT, nah ini untuk proses ekspansi situ sendiri. Nah, ekspansi atau merubah yang tadinya 32 bit yang sebelumnya menjadi, karena left kan tadi yang kiri kanan kan
karena dipisah jadi kiri 32 bit, kanan 32 bit, merubah 32 bit menjadi 48 bit. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu menggunakan tabel ini. Pertama tadi urutannya akan dirubah menjadi seperti ini. Jadi indeks urutan pertamanya bukan lagi 1, tapi dari indeks ke-32. Banner indeks ke-32 ditambah gitu. Yang kanan sama kiri, bagian kuning ditambah dari kolom sebelumnya gitu. Oke, agar menjadi 48 bit. Nah, ini pada proses ekspansi R ini karena ini saya lakukan perulangan, jadi R nya ini dinamis, nanti R1, R2, R3 gitu seterusnya. Nah, bisa saya print di sini untuk proses pertamanya. Setelah diekspansi nanti akan menghasilkan seperti ini. Bentar. Yang sebelumnya, yang atas ini 32 bit, terus kita ekspansi sehingga menjadi 48 bit. Jadi seperti yang saya bilang tadi, urutan pertamanya bukan lagi 0 karena yang pertamanya kan 0, tapi indeks ke-32 indeks ke-32 dari yang 32 bit sebelumnya tadi. Seperti itu. Terus nah, setelah diekspansi akan menghasilkan A. Bukan, maksud saya untuk mencari A, setelah diekspansi kita harus mencari A. Nah, untuk mencari A nya caranya kita XOR-kan ekspansi R tadi dengan K. Nah, K nya ini apa? K nya ini adalah keys yang sudah kita generate tadi, ada 16. Jadi urutan pertama kita XOR-kan dengan K1, urutan kedua dengan K2, seperti itu. Setelah kita XOR-kan, kalau kita lihat dari PPT, nah ini, setelah diekspansi akan di XOR dengan K lalu menghasilkan A. Nah, kita bisa coba. Setelah di XOR dengan K atau apa namanya, kunci pertama, nanti akan menghasilkan binary baru. Nah, setelah itu ini proses yang lumayan panjang. A nya tadi dipisah menjadi 8 blok. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 akan menjadi 8 blok. Nah, tujuan apa? Tujuannya agar bisa disubstitusi dengan SBOX. Untuk SBOX nya ini panjang banget sih, memang tabelnya banyak banget, ada 8 tabel. Jadi setiap blok pertama nanti disubstitusi dengan urutan S1, blok kedua dengan S2, seperti itu dan seterusnya sampai ke blok 8 nanti dengan S8. Ini saya buat fungsinya di sini, calculate SBOX. SBOX tabelnya ini saya juga sudah tulis satu-satu di sini nih, banyak banget. Ini untuk S1, S2, S3 dan seterusnya sampai S8. Untuk proses substitusinya sama, maksud saya sedikit berbeda.
Jadi dari tabel ini kita convert semuanya menjadi biner kayak seperti ini. Tabel ini kita ini kan yang S1 ya, kita convert semuanya menjadi biner semuanya. Nah lalu kemudian dari blok pertama tadi kan harus kita substitusikan dengan S1. Blok pertama itu akan kita pisah. Nah, sebuah binary akan kita ambil, jadi per bloknya ada 6 bit gitu, jadi kita ambil 6 karakter pertama, 6 karakter pertama, terus kita pisah. Misalnya kita bisa print di sini, nanti saya tunjukkan. Nah, ini blok pertamanya yang saya maksud. Blok ini untuk row, ini untuk kolom. Nah ini, belum saya kasih spasi. Nah untuk blok pertama pada kalkulasi sebelumnya kita menghasilkan ini 110000. Kemudian ini tidak saya rubah jadi biner. Kemudian kita pisahkan menjadi seperti ini. Kita ambil dulu angka pertama dan angka terakhir, yaitu 1 dan 0. Terus 1 dan 0 ini kalau urutan program saya, 1 dan 0 ini saya jadikan menjadi integer 1 dan 0. 1 0 kan jadi integer 2 gitu. Nah, bagian selanjutnya yang kedua, kita ambil tengahnya, atau dari 6 bit kita ambil tengahnya, yaitu 4 bit. 4 bit ini kita mendapatkan 1000 kalau jadikan integer menjadi 8 gitu. Setelah itu saya lanjutkan untuk substitusinya. Jadi untuk substitusinya kita ambil dari TI tabel dari SBOX tadi, SBOX. Kalau ini yang pertama, dari tabel SBOX kita ambil kolom kedua. Kalau yang ini kan indeksnya 2, dari kolom indeks kedua, maksud saya baris kedua, kolom ke-8. Nah nanti setelah itu untuk algoritma saya baru rubah menjadi biner dengan panjang 4 bit gitu. Ini untuk proses SBOX nya. Jadi nanti ada bloknya, ada sampai 8 blok gitu. Kita ulang terus, karena tadi jumlahnya ada 16 kali putaran kan untuk algebraic-nya, 16 kali putaran. Nah setiap putarannya pada saat sudah menemukan A, nanti dikalkulasi, maksudnya di substitusi menggunakan tabel SBOX gitu. Setelah dikalkulasi dengan SBOX akan menghasilkan B. Nah B nya ini baru dipermutasi dengan permutasi matriks P-box. Kalau dari materinya, nah ini untuk tabelnya, tabel matriksnya sudah disediakan juga. Nah, ini dipermutasi atau urutannya akan diacak seperti ini. Setelah dipermutasi akan menghasilkan PB atau permutation dari B gitu. Nah langkah terakhir dari Spring ini yaitu mengeksorkan PB atau permutasi dari B dengan left-nya atau dengan kirinya, L0 kalau pada tahap pertama.
bentar, ada rumusnya di sini. Nah, pada PB dieksorkan dengan Li-1 atau sebelumnya. Seperti itu, jadi dieksorkan dengan L yang sebelumnya yang tadi kita buat. Ini nanti diulang-ulang sampai 16 perulangan gitu. Kemudian setelah selesai perulangannya, setelah selesai 16 kali dengan kunci tadi, kemudian kita hanya ambil pada urutan ke-16, yaitu kita ambil L16 dan R16 seperti ini. Kita hanya ambil L16 dan R16, nanti hasilnya seperti ini. Kita hanya ambil ini, kali ini urutan paling akhir L16 dan R16. Jadi sudah dienkripsi sebanyak 16 kali gitu maksudnya. Setelah itu, setelah sudah dikeluarkan, proses cipringnya sudah selesai, dikeluarkan L yang terakhir, kemudian langkah terakhirnya di inverse permutasi, yaitu permutasi yang awal tadi, tabelnya di inverse terus dipermutasikan dengan hasil dari proses N-cipring tadi. Untuk tabel permutasinya ini inverse permutasi saya ambil dari sini. Untuk pengacaknya ini tabelnya, diajak urutannya seperti ini. Nah, kemudian ini langkah terakhir. Nah, setelah selesai dipermutasi dengan inverse tabel tadi, baru kita return hasilnya akan menghasilkan ciphertext gitu. Oke, kita coba print ciphertext hasilnya dari plaintext keyboard dan key yang sudah saya buat, yang sudah saya generate. Nah, akan menghasilkan ciphertext seperti ini. Hasilnya memang banyak banget dan memang tidak bisa dibaca karena berbentuk ciphertext biner gitu. Langkah selanjutnya, ini untuk proses enkripsinya selesai di sini. Ini sudah hasilnya kan seperti ini. Baru selanjutnya kita beralih ke proses deskripsi, decryption atau merubah ciphertext yang sudah tidak bisa dibaca ini, kita rubah kembali menjadi tulisan. Jadi nanti akan menjadi plaintext awal tadi. Prosesnya sama, urutannya sama, namun bentar. Nah, ini untuk urutan deskripsi. Terus pertamanya sama, namun bedanya di sini. Pertanyaan karena ciphertextnya sudah dalam bentuk biner 64 bit ini. Waktu saat permutasi awal, jadi urutannya sama, permutasi awal salah, ini harusnya ciphertext. Nah, pada permutasi awal terhadap ciphertext ini kita tidak perlu merubah menjadi biner karena sudah sebagai biner gitu. Ini nggak usah, ini tadi kita permutasikan dengan tabel permutasi yang sama dengan sebelumnya, kita permutasikan. Jadi logikanya, kalau di enkripsi tadi langkah terakhirnya kan di inverse permutasi. Jadi permutasi pertama matriks ini di inverse, terus kita buat sebagai permutasi langkah akhir. Nah,
logikanya untuk enkripsi kita harus lakukan reverse gitu kan. Nah, maksudnya reverse pembalikannya. Kita permutasi lagi, permutasi awal. Artinya tadi kan sudah di inverse, kalau kita permutasi awal nanti harusnya kalau hypertextnya sudah di permutasi awal nanti harusnya akan kembali ke pada return atau result pada NCPring yang ini, benar kan? Pada saat permutasi ini harusnya akan kembali ke proses JPring, hasil dari proses JPring ini. Kemudian yang ini sama, selangkah selanjutnya dibagi lagi menjadi dua bagian karena pada proses jadi kalau kita bayangkan pada tahap ini pertama initial permutation kita sudah berada di sini, harusnya binary-nya akan sama dengan hasil yang ada di sini, harusnya seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya karena di sini kita ada L0 dan R0 bisa menjadi dua bagian, kita lakukan juga dengan pada deskripsi ini kita pisah menjadi dua bagian, L0 dan R0, yaitu 32 bit di kiri, 32 bit di kanan. Setelah itu prosesnya juga sama, kita bangkitkan kunci dulu. Kayak kalau ini sama karena kita harus mengenerate 16 kunci tadi. 16 di hex tadi dijadikan binary, terus dipermutasi dengan matrix BC1, terus dipisah. Hasil dari permutasi matrix BC1 dipisah menjadi C0 dan D0. Nah, di sini yang beda. Pada saat generate kunci tadi kan waktu generate kunci ada sampai 16, ada K1, K2, K3 sampai K16. Nah, kalau di description ini urutannya akan dibalik. Artinya yang tadi K16 akan menjadi K1, yang tadi K15 akan menjadi K2 gitu. Jadi pada Node.js ini atau JavaScript ini saya menggunakan function reverse. Ini tadi hasilnya kan array, ini kan hasilnya ini. Nah, ini untuk K1, K2, K3. Pada proses description ini harusnya generate key-nya akan sama seperti ini, K1, K2 sampai K16. Nah, terus pada description ini harus di reverse karena ini description logikanya kan akan mereverse semua urutan-urutan pada proses encryption gitu. Jadi ini juga harus di reverse yang urutan 16 jadi 1, 15 jadi 2 gitu seterusnya. Terus setelah kunci 16 kuncinya tadi dibalik, ini pada proses ini gunakan case dengan urutan K16, 15 sampai K1 terusnya. Terus dilakukan proses JPring lagi. Nah, proses JPringnya lagi ini sama persis dengan yang dilakukan pada proses enkripsi. Sama persis, fungsinya sama yang dipanggil JPring, yaitu di sini fungsinya sama, tapi tadi kan urutan case-nya berbeda. Jadi pastinya di sini juga berbeda. Urutannya juga berbeda karena di reverse gitu. Setelah sudah di JPring, jadi ada ekspansi, ada mencari A, B, terus di permutation B, terus Xbox-nya itu. Setelah itu akan dibalik lagi. Nah, akan di inverse lagi, inverse permutasi lagi. Jadi pada tahap ini harusnya returnnya akan sama seperti tahap di sini, harusnya sama dengan L0 dan R0 di sini, harusnya sama. Nah, kemudian pada tahap ini kan di inverse permutasi, ini logikanya harusnya untuk menjadikan untuk mereverse yang di sini. Kalau di description permutasi awalnya untuk mereverse permutasi yang di sini, kalau di deskripsi permutasi yang terakhir ini, inverse permutasi ini untuk
untuk mereverse permutasi yang awal yang di sini itu biar menjadi awal lagi. Nah, setelah dipermutasi dengan tabel inverse-nya, baru nanti akan menghasilkan binary. Nah, untuk menjadi plain text kita harus binary ke string. Gimana caranya binary ke string? Kita coba lihat. Sebelumnya kita rubah dulu karena tadi, nah ini semuanya proses reverse semua. Karena tadi yang sebelumnya string to binary kita harus rubah menjadi ASCII terlebih dahulu baru ke biner. Begitu sebaliknya binary to string juga sama. Kita harus rubah dulu ke ASCII atau ke integer dulu. Jadi kita bagi menjadi 8 bit itu. Kita rubah per 8 bitnya menjadi integer. Jadi integer basis 2 atau menjadi ASCII-nya, baru ASCII-nya ini tadi dijadikan ke string gitu. Ini ada fungsinya from char code. Nah, terakhir kita return plain text-nya, kita coba kita on-kan di sini. Ini decryption, yang di decrypt adalah ciphertext dari hasil pertama, key-nya harus memakai key yang sama, terus ini pre-nya gitu. Oke, kita coba. Nah, sukses. Jadi untuk ciphertext-nya ini hasilnya seperti ini. Terus ketika ciphertext di dekripsi menggunakan key yang sama, hasilnya akan seperti ini. Oke, kita coba dengan key yang berbeda. Misalkan key-nya saya bedakan, yang tadi belakangnya 20 saya ganti jadi 2F. Apakah hasilnya akan sama? Bentar. Kenapa hasilnya sama? Oh iya, benar. Astaga. Gini, maksud saya gini. Ini menggunakan key yang ini. Nah, kita kupas terus kita taruh di sini. Jadi saat dekripsinya kita gunakan static dulu. Lalu kita rubah kuncinya, misal kita rubah E menjadi F, 2E menjadi F. Bentar, kenapa masih sama? Nah, karena kuncinya berbeda dengan proses enkripsi tadi, maka hasilnya juga akan berbeda, tidak akan sama gitu. Jadi keamanan, untuk kesimpulannya, di keamanan metode enkripsi DES ini ada pada key-nya yang berjumlah 64 bit. Karena jumlahnya juga banyak banget itu. Nah, untuk jumlah 64 bit ini, kalau semisal ada hacker yang mau mengdekripsi atau pihak yang tidak berwenang mau deskripsi pesan rahasia kita, misal keyboard ini pesan rahasia, dia membutuhkan waktu yang sangat banyak, sekitar beribu-ribu tahun kalau mau di brute force gitu. Kalau di sini ada materinya, bisa sampai 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar, karena ada sebanyak berapa triliun atau banyak lah ini kemungkinan kunci gitu, dari 64 bit gitu. Keamanannya ada di sini. Nah, untuk prosesnya memang panjang. Kita masih menggunakan metode lama SBOC, terus dipermutasi gitu dengan tabel-tabel yang sudah disediakan seperti itu. Tapi intinya ada kunci. Kalau misal kita dari pihak yang
mengenkripsi sebuah pesan rahasia menggunakan kunci, lalu kuncinya ini hilang. Nah, itu sudah akan menjadi masalah buat kita karena kita harus membutuhkan 1000 tahun untuk brute force encrypted message tadi. Jadi sebuah kunci ya layaknya motor, kalau kuncinya hilang ya susah gitulah. Oke. Untuk kesimpulannya mungkin itu. Untuk beberapa informasinya mungkin nah ini menarik. Untuk dash sebenarnya bisa karena yang tadi saya buat softwarenya itu 16 kali putaran. Nah, untuk dash sebenarnya bisa menggunakan jumlah putaran tidak harus 16, bisa 8 putaran bisa. Tapi kalau cuma 8 putaran mudah sekali dipecahkan oleh ini teknik penyerangan non plain text attacks ini. Jadi harus kita menggunakan 16, jadi lebih aman gitu. Nah, tadi ada sampai 1000 tahun gitu, lama banget. Oke, sepertinya itu saja untuk penjelasannya. Kalau misal saya ada salah kata atau ada kurang informasi atau kesalahan informasi yang saya bicarakan, saya meminta maaf. Terakhir, terima kasih sudah menonton sampai akhir.